Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan buat saya mempresentasikan salah satu hasil penelitian yang saya bangun bersama rekan satu tim saya, yaitu Bu Sukma dan Alfi Nugraha ya. Jadi sistem ini dibangun sebagai bagian dari penelitian saya untuk keilmuan khususnya di bidang informatika. Judulnya sendiri adalah aplikasi SPK atau sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan di Kota Jambi menggunakan fasi MADM dengan metode wake product. Wake product itu apa? Nanti kita akan lihat lebih jauh berdasarkan penjelasan yang nanti saya akan lakukan. Ya, jadi hal yang latar belakangi kenapa kemudian munculnya penelitian ini adalah karena kalau kita lihat sekarang jumlah penduduk itu sudah semakin bertambah, kemudian juga itu tidak diikuti dengan banyaknya produk-produk perumahan yang dihasilkan. Jadi kebanyakan sejauh ini produk perumahan itu tidak memungkinkan buat kita nih misalnya di kalangan menengah ke bawah untuk bisa memiliki rumah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalaupun ada itu tidak sesuai atau lebih mahal, atau kalaupun kemudian ada tapi juga kita nggak punya kemampuan buat misalnya melakukan proses pencicilan atau juga kita mendesain sesuai dengan keinginan kita. Nah, berlatar belakang hal itulah kemudian ketika pada satu saat misalnya ada pameran properti, kemudian ada show-show tentang perumahan, itu yang latar belakangnya juga saya bertanya kepada mereka, kira-kira minat konsumen yang tinggi itu berlatar belakang berdasarkan apa? Nah, mereka juga bingung. Jadi bingung ini dalam arti kata kalau tadi dilihat dari segi keuangan, atau juga misalnya ada juga yang menyesuaikan dengan posisi kantor di mana atau tempat kerja di mana dan posisi perumahan di mana, atau mau tipe yang berapa, atau kemungkinan misalnya ada yang dekat dengan pasar atau dekat dengan jalur transportasi atau bagaimana. Sehingga dari banyak kriteria inilah yang kemudian menimbulkan keinginan kita, kami bertiga, untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk pemilihan perumahan tadi. Nah, jadi apa yang akan kita bangun di sini adalah bagaimana merancang serta membangun suatu aplikasi untuk pendukung keputusan dalam pemilihan perumahan menggunakan metode wake product. Nah, wake product atau juga MADM ini adalah merupakan sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem komputer yang dibangun untuk membantu kita para user dalam mengambil keputusan, khususnya untuk keputusan-keputusan yang cukup krusial dan spesifik, sehingga kalau misalnya kita nggak menggunakan sistem ini, maka kita akan menghadapi kerugian yang cukup besar atau mungkin keuntungan yang cukup besar. Nah, salah satu dari metode yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan sistem pendukung keputusan adalah multi attribute decision making, yaitu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari banyak alternatif berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan nilai bobot untuk setiap atribut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan dan menyeleksi alternatif yang sudah dijadikan. Nah, itu MADM-nya sendiri. Jadi MADM ini banyak metodenya yang lain. Ada AHP, ada wake product, kemudian ada juga Topsys, ada juga Elektra dan sebagainya. Nah, dalam hal ini wake product kenapa saya gunakan, karena kita akan menghubungkan kecocokan tiap atribut atau kriteria, atau kita akan lihat rating itu apa? Berdasarkan tingkat kepentingan kan ya. Jadi nilai yang paling penting itu berdasarkan apanya? Jadi kalau ada yang mementingkan rumah misalnya berdasarkan saya suka desainnya, berarti kita bisa pilih alternatif perumahan yang mana. Atau saya lebih suka menentukan rating tertinggi berdasarkan kedekatannya dengan tempat kerja saya misalnya, atau kedekatan dengan pasar, atau kedekatan atau murah dalam proses cicilan dan seterusnya. Jadi pembobotannya itu akan kita lakukan dalam aplikasi ini. Nah, yang dilakukan dalam proses pengumpulan materi untuk penelitian ini adalah observasi. Misalnya seperti tadi waktu ada pameran properti, misalnya kan saya mencoba berdiskusi atau bertanya, wawancara dengan para konsumen. Jadi kira-kira yang menyebabkan mereka memilih perumahan tersebut apa, atau latar belakang mereka memilih perumahan tersebut
memberikan gambaran kepada kita proses-proses apa saja yang terjadi di dalam sistem, termasuk nanti kita akan punya database apa saja untuk membangun sistem tersebut. Kalau dilihat di sini ada dari mulai manajemen data perumahan, data tipe rumah, kemudian data usernya siapa, sampai kemudian kita dapatkan hasil berupa hasil perkalian dari normalisasinya. Jadi yang merupakan alternatif adalah nama-nama perumahannya, misalnya ada perumahan Barcelona, ada perumahan Citra Raya, ada perumahan Royal Resident, ada perumahan apa lagi, Arsenal, Asmi dan seterusnya. Jadi ini adalah alternatif yang akan kita tuju. Kita kira-kira mau beli perumahan di mana kan ya? Nah dari alternatif ini nanti kan perumahan-perumahan tersebut banyak tipenya ya kak. Tipenya ada yang 36, ada tipe yang berapa lagi 42, ada tipe 50, 65 dan seterusnya. Nah ini itu data perumahannya, jadi kita akan masukkan data perumahan. Di sana ada kode perumahan, kode sebagai pemilik dia, kemudian ada nama perumahan, lokasinya di mana. Nanti ini yang akan kita beri bobot, atau kita beri nilai sesuai dengan tadi, karena sistem pendukung keputusan itu sifatnya adalah sesuai dengan keinginan user, maka ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau kita inginnya rumah yang dekat dengan kantor, misalnya kantor kita di daerah sipil, berarti pilih perumahannya juga di lokasi sipil. Atau misalnya kita mau perumahan yang dekat dengan pasar, maka kita akan pilih perumahan dekat Serbuwo misalnya. Ya. Nah, jadi dari proses tadi memasukkan kriteria, ini nanti yang akan dibaca oleh sistem sebagai angka-angka. Jadi misalnya kalau kedekatannya terhadap pasar itu lebih dekat, maka angkanya akan lebih dekat. Demikian juga kalau misalnya ada yang kemudian memilih lokasi strategisnya itu berdasarkan kedekatan dengan sarana transportasi. Jadi nanti satu sama lain dari masing-masing kriteria atau ciri-ciri tadi nanti akan kita kombinasikan. Jadi akan kita dapatkan nilai yang paling ideal, itu adalah nilai yang paling tinggi. Atau di sini disebutnya adalah proses normalisasi. Jadi normalisasi di sini kan misalnya tidak kelihatan ada luas tanahnya berapa, misalnya fasilitas perumahannya apa, kemudian misalnya desainnya bagaimana. Jadi nanti misalnya di sini ada yang bagus, sedang, cukup dan seterusnya, maka inilah nanti akan kita jadikan angka. Angkanya angka berapa itu tadi disesuaikan dengan kita yang mau cari rumahnya bagaimana. Ya, selanjutnya kalau sudah selesai proses normalisasi, maka kita sudah bisa dapatkan hasil. Hasilnya adalah tadi kombinasi antara satu kriteria dengan kriteria lain, dikalikan, dibuat matematiknya. Lalu kemudian kalau di sini ada beberapa orang yang sudah menggunakan sistem, maka akan kelihatan mana hasil pilihan yang paling tinggi. Yang paling tinggi inilah yang nanti akan direkomendasikan oleh sistem untuk kemudian bisa kita pilih. Itu visualisasi secara gambar. Jadi visualisasi ini bisa dihasilkan melalui gambar atau juga melalui laporan. Misalnya, ini kan saya mau masukkan beberapa kriteria. Ada nama perumahannya adalah Jalan Nali misalnya, kemudian dari Nali ada Sunderland dan seterusnya. Jadi dari masing-masing ini ada lokasinya, ditemukan tipenya, walaupun tipenya 45 tapi ada yang harganya 300 sekian, ada yang 200 dan seterusnya tergantung dari luas tanah. Sehingga kemudian dari hasil inilah kita dapatkan hasil perkalian atau normalisasinya, yaitu mana yang nilainya paling tinggi itu yang kemudian bisa kita ambil sebagai acuan untuk kita membeli rumah. Ya. Jadi dari hasil di atas dapat dilihat bahwa perumahan Jalan Kendari dengan tipe 45 luas tanahnya sekian itu dipilih sebagai alternatif yang bisa kita rekomendasikan untuk diambil.